warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulliha wa kafa billahi syahida. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Ustadz Asep Rosadi SSLCMA, yang kami hormati Bapak Ade Sahid beserta jajaran pengurus DKM Nurul Madaniyah, para peserta, para hadirin hadirat yang hadir pada sore hari ini. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat Islam dan karunia-Nya sehingga pada sore hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan Nuzulul Quran. Insyaallah kegiatan kita hari ini membawa rahmat dan keberkahan bagi kita semua. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada tauladan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat serta pengikutnya yang istiqomah di jalannya, dan semoga kita termasuk bagian di dalamnya. Hadirin yang dirahmati Allah, sebelum kita memasuki rangkaian acara lebih lanjut, izinkan saya menyampaikan susunan acara pada sore hari ini. Yang pertama, khataman Al-Quran yang telah kita laksanakan. Yang kedua, tilawah dan sari tilawah yang akan dibawakan oleh Adel dan Eca. Yang ketiga, sambutan Ketua DKM yang akan dibawakan oleh Bapak Ade Sahid. Yang empat, tausiah oleh Ustadz Asep Rasadi SSLCMA. Yang kelima, doa. Yang keenam, penutupan, dan terakhir buka puasa bersama dan sholat maghrib berjamaah. Sebelum memulai, marilah kita awali acara ini dengan membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Adel dan Eca. Kepada Adel dan Eca dipersilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.
yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan, maka sebanyak hari pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang-orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas penunjuknya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat, aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Kehendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Maka benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Adel dan Echa atas lantunan ayat suci Al-Qur'annya. Semoga semakin menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, marilah kita dengarkan sambutan dari Ketua DKM Bapak Ade Sahid. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puji yang memang layak hanya untuk Allah. Segala puji, apapun itu pujinya, mari kita kembalikan kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita, kepada Nabi kita Habibana wa dunyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa yang sangat kami hormati, yang kami cintai guru kita Al-Ustadz Asep Rosadi LCMA. Alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan guru kita selalu dipanjangkan umurnya dan berkah, dan semoga Allah selalu memberikan kepada kita serta beliau panjang silaturahimnya. Amin. Hadirin jamaah Masjid Nurul Madinah yang kami hormati, anak-anak remaja ataupun remaji ataupun bocil-bocil yang saya cintai, semoga Allah tetap memberikan rahmatnya kepada kita dan menjadikan bagian kepada kita
merupakan umat yang selalu mencintai dan memakmurkan masjid ini. Amin. Hadirin, tepat pada hari ini kita khususnya adalah DKM Nurul Madaniyah dan jamaahnya pada umumnya adalah kaum muslimin. Pada saat kita sedang melaksanakan saum yang merupakan salah satu kewajiban dan salah satu cara yang Allah berikan kepada kita untuk mendidik diri kita, sehingga kita lebih merasakan bagaimana penderitaan-penderitaan orang-orang yang sedang lapar. Pada saat yang bersama juga Allah memberikan suatu peringatan dan kedua kejadian, yaitu An-Nuzulul Quran, sesuatu peringatan waktu atau waktu tepatnya, waktu turunnya ayat-ayat suci Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan memperingati kegiatan tersebut yang bersamaan pada bulan Ramadan lebih menambahkan kepada kita suatu keyakinan, suatu ketakwaan, suatu daya peka terhadap sesama kita, sehingga insyaallah ketika kita keluar dari Ramadan kita bisa lebih mencintai lagi Quran, lebih bisa menjadikan Al-Quran sebagai teman, lebih bisa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman sampai kapanpun. Karena Al-Quran Allah jamin merupakan satu-satunya petunjuk, satu-satunya kitab yang tidak akan pernah digantikan, tidak akan pernah dipalsukan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin, mungkin saya tidak panjang lebar, takutnya nanti keburu berbuka. Baik, itu tambahan, bukan sambutan tapi hanya mengingatkan sama-sama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ade Sahid atas sambutan yang telah disampaikan. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita akan memasuki acara inti, yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Asep Rosadi, SSLCMA, dengan tema implementasi nilai-nilai Al-Quran dalam keluarga di era digital. Beliau merupakan pengasuh Pondok Pesantren Al-Fatmahiyah, Kepala SMA Islam Bina Insan Jonggol, serta pengurus MUI Kecamatan Jonggol. Kepada Ustadz Haji Asep Rosadi, SSLCMA, dengan segala hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fiddin wa alimna at-ta'wil amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puja serta puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita diberikan nikmat sehat wal afiat sehingga bisa berkumpul di tempat yang mulia ini untuk mengikuti kegiatan yang sangat mulia, yaitu Nuzulul Quran. Selawat beserta salam semoga tercurahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang telah mendobrak dari alam kejahiliahan, alam kebodohan menuju alam khair ummah yang terang benderang seperti sekarang ini. Kami hormati Ketua DKM Masjid
Nurul Madaniyah Bukit Pignolia, Bapak Ustadz Ade Sahid ya. Yang kami hormati para pengurus DKM masjid, yang kami hormati para jamaah, baik bapak-bapak, ibu-ibu yang berkenan hadir. Tak lupa kepada pengatur acara yang telah memberikan waktu kepada saya. Hadirin yang kami hormati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sekarang masuk ke pertengahan bulan suci Ramadan. Bulan istimewa, bulan emas, bulan yang kita tunggu-tunggu kedatangannya. Alhamdulillah sekarang sudah datang. Sudah 15 hari ya, mau ke 16 berarti ya. Alhamdulillah. Sudah berapa kali hataman Bapak Ibu? Iya. Nah ini ya, mudah-mudahan selama 16 hari kita melaksanakan ibadah Ramadan ya, iman kita bertambah ya, akhlak kita bertambah baik, terutama 16 sampai akhir itu. Apalagi nanti 10 hari terakhir bulan Ramadan, kita harus lebih semangat gitu untuk menggapai yang malam 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Walaupun tidak diketahui kapan terjadi Lailatul Qadar. Kira-kira ada yang tahu Lailatul Qadar terjadi kapan? Tidak ada yang tahu ya. Kan hikmahnya kalau dikasih tahu oleh Allah, misalnya Lailatul Qadar jatuh pada tanggal 27 Ramadan. Berarti orang akan beribadah tanggal 27 aja. Nanti aja tanggal 27 saya ibadahnya yang rajin. Sekarang mah nyantai ya dulu kan gitu. Jadi alhamdulillah tidak diberitahu. Nah, biasanya ini 16 sampai selesai itu umat Islam itu ibadahnya bukan malah bertambah, malah lesu gitu ya. Ya, terutama ibu-ibu kadang-kadang lebih mementingkan kebutuhan material, sibuk dengan beli pakaian, sibuk dengan bikin kue dan lain sebagainya. Nah, di saat umat Islam sibuk dengan hal-hal yang material, disitulah Allah menurunkan yang namanya Lailatul Qadar. Nah, tentunya orang yang akan dapat Lailatul Qadar itu orang yang melaksanakan ibadah secara konsisten dari awal sampai akhir ya. Kita ibadah imanan wa ihtisaban, bukan karena Lailatul Qadar, bukan, nanti kita ibadah imanan, mati puasa dengan penuh iman, penuh keikhlasan, seperti itu kan. Kalau nggak ikhlas ya bagaimana gitu. Nah, hadirin jamaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara kemuliaan Ramadan yang sekarang ada itu ya, Ramadan adalah nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Jadi Al-Quran itu turun pada hari yang mulia ya, hari Jumat, bulan yang mulia, bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu bulan yang mulia, di antara 12 bulan itu Ramadan bulan yang paling mulia. Bapak Ibu hafal bulan itu Hijriah? Hafal enggak? Hafalnya Januari, Februari ya. Ini umat Islam ada enggak? Kalau ditanya itu lahir bulan Hijriah tanggal berapa? Enggak tahu. Bulan Hijriah tanggal berapa? Taunya Ramadan aja, ntar kalau Syawal enggak hafal ya. Ya kan? Nah, ini PR buat kita ya. Berarti apa? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Jadi nuzulul Quran, diturunkannya Al-Quran pada bulan Ramadan ini, berarti bulan yang istimewa. Bagaimana Allah Subhanahu berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185, bagaimana ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan adalah alladzi unzila yang diturunkan Al-Qur'an.
Al-Quran itu bagaimana? Dia sebagai hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Al-Quran itu jadi petunjuk bagi manusia, petunjuk buat kita. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan menjadi penjelasan mengenai petunjuk itu, minal huda wal furqan, dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Nah, hadirin rahimakumullah, Al-Quran itu diturunkan kapan? Tadi sudah dijelaskan. Diturunkan secara langsung atau berangsur-angsur. Nah, diturunkan dua tahap ya. Yang pertama daf'atan wahidah, yaitu langsung, secara langsung. Jadi dari mana tuh? Lahul Mahfud ke Baitul Izzah, langit bumi gitu. Langit di dunia itu secara langsung Al-Quran itu. Dan yang kedua tadrijian itu apa? Secara berangsur-angsur begitu. Di mana itu? Selama berapa tahun berangsur-angsur? 23 tahun. Berarti di Mekah 13, kemudian di Madinah selama setahun itu ya, 10 tahun. Nah, di mana itunya turunnya di mana, Pak? Di Gua Hiro. Mungkin ada orang yang bertanya, kok Al-Quran turunnya di Gua Hiro sih, bukan di masjid? Masjid kan tempat suci, ya betul nggak? Ada orang yang bertanya seperti itu, ya. Mungkin kita jawab, pada waktu itu ada Ka'bah. Jadi pada zaman jahiliyah itu ada Ka'bah, tapi Ka'bah itu dipakai untuk apa, Pak? Berhala-berhala, sampai ratusan berhala di situ. Mungkin hikmahnya kalau Al-Quran diturunkan di Ka'bah itu berarti sekarang masjid itu ya, berarti akan mengurangi itu kehikmahan, kemuliaan Al-Quran itu sendiri. Jadi diturunkan. Jadi Nabi Muhammad itu menerima Al-Quran itu yang pertama kali yaitu surah Al-Alaq. Itu hanya sekali aja di Gua Hiro. Bukannya 30 juz di Gua Hiro, tidak. Kan secara berangsur-angsur. Nanti setelah itu di masjid, di Padang Arafah, di mana kan? Seperti itu kan? Jadi tidak semua di Gua Hiro gitu. Bahkan Nabi di Gua itu hanya sekali ya. Bahkan hanya 2 kali ketika beliau dikejar-kejar oleh siapa? Quraisy di Gua Sur itu. Setelah itu tidak. Dan itu bukan diturunkan ayat Al-Quran seperti itu. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada tahun ketika beliau usia 40 tahun. Pada kesempatan kali ini kita akan mengambil hikmah dalam Isra Mi'raj, yaitu implikasi implementasi nilai-nilai Al-Quran. Nah, jadi Al-Quran itu tadi sudah menjadi petunjuk bagi manusia, berarti harus diambil ya nilai-nilai dari Al-Quran itu sendiri. Al-Quran, nilai-nilai keluarga di era digital. Nah, berarti kita harus tahu dulu definisinya Al-Quran itu apa, kemudian keluarga itu apa, era digital itu apa. Al-Quran itu definisinya apa? Al-Quran huwa kalamullah al-mu'jiz al-munazzal ala Nabi sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril al-manqul ilaina bitawatur al-muta'abbad bitilawati. Jadi Al-Quran itu yang pertama dia kalamullah, firman Allah, bukan firman Nabi Muhammad, bukan perkataan Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad dijadikan Allah sebagai Nabi Ummiyun. Kalau Nabi Muhammad yaqra wa yaktub, mungkin ada guru Nabi Muhammad, buku Nabi Muhammad seperti itu. Jadi firman Allah al-mu'jiz, berupa mukjizat Al-Quran itu. Bapak Ibu ya, mukjizat itu apa? Kejadian luar biasa dari Allah kepada para rasul. Bahkan mukjizatnya pun mukjizat kubro, mukjizat akliyah, bukan mukjizat kauniyah. Kalau kauniyah itu seperti mukjizat Nabi Musa, Allah memberikan
tongkat, tongkat menjadi ular, tongkat bisa membelah lautan, bisa membelah batu gitu. Setelah beliau wafat, mujizatnya ada nggak? Tidak ada. Allah memberikan mujizat kepada Nabi Isa, bisa menghidupkan orang mati. Setelah beliau wafat, tidak ada. Memberikan mujizat kepada Nabi Ibrahim setelah berupa apa itu? Dingin ketika dibakar gitu kan. Ketika beliau wafat tidak ada. Tapi kalau Al-Quran itu solihun likuli zaman wa makan. Bahkan Al-Quran ini beda dengan kitab-kitab yang sebelumnya. Kitab apa yang pertama itu? Jabur. Nabi siapa itu? Nabi Daud. Kemudian Taurat. Taurat Nabi Musa. Nabi Musa sudah selesai, kemudian disempurnakan oleh apa? Injil. Nabi siapa? Nabi Isa. Setelah Nabi Isa disempurnakan oleh Al-Quran. Nah, jadi Al-Quran itu menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Jadi kitab Injil, Taurat, Jabur itu nggak ada yang asli itu. Dan semua Nabi Jabur, Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Isa itu semua mengajak kepada Allah. Islam juga sama kan seperti itu. Kalau sekarang ada orang mengaku Injil asli, Injil yang seperti apa gitu, dihafal aja nggak ada yang hafal. Bahkan apa artinya, bahasanya pun beda-beda. Injil yang sekarang di Indonesia pakai bahasa Indonesia, di Jerman pakai bahasa Jerman, di Jepang pakai bahasa Jepang. Beda dengan Al-Quran. Al-Quran di Indonesia pakai bahasa Arab, di Jerman pakai bahasa Arab, di mana pakai bahasa Arab dan mudah dihafal. Inilah keistimewaan Al-Quran, menjadi apa namanya tadi, mukjizat akliyah. Jadi kita harus bersyukur gitu ya, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang-orang yang beriman. Nah, para hadirin rahimakumullah, kemudian sebagai pegangan hidup umat Islam, berarti Al-Quran memberikan implikasi bahwa dalam Al-Quran itu banyak nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Di antaranya adalah nilai-nilai keluarga. Keluarga, usroh. Keluarga itu apa artinya? Usroh. Usroh itu apa? Berarti bagian terkecil dari masyarakat. Terdiri dari siapa? Kepala keluarga. Ada siapa? Ada istri, ada anak, gitu kan? Nah, berkumpul di situ, di rumah, di suatu tempat, dan saling apa? Ketergantungan satu dengan yang lain. Nah, di dalam keluarga itu ada nanti istilahnya berumah tangga. Nah, sekarang banyak orang yang tidak mau berumah tangga, Bapak Ibu. Makanya ada LGBT, lesbian, homo, gitu kan? Nggak mau nikah. Makanya kalau negara melegalkan itu nanti habis kan gitu. Contoh di Jepang aja, kalau lihat pegawai-pegawai itu yang kerja-kerja itu kan nenek-nenek, kakek-kakek itu. Karena ya jarang orang gitu ya. Alhamdulillah kalau di Indonesia tidak seperti itu. Nah, ini hikmahnya dalam berumah tangga. Nah, tentunya ke rumah tangga itu merupakan fitrah ya, fitrah dari setiap individu kita. Kita sebagai makhluk sosial untuk membentuk keluarga, di mana keluarga itu mempunyai fungsi keluarga itu banyak sekali ya, untuk mendidik, menasehati, membina anak dan lain sebagainya. Nah, dalam berkeluarga tentu kita ingin menciptakan apa yang ada dalam Al-Quran, apa? Sakinah, mawadah, warohmah. Sakinah itu apa? Tentram. Hidup di dunia ini dalam berkeluarga dalam keadaan tentram. Sakinah. Kemudian mawadah, saling mencintai. Warohmah, apa? Kasih sayang. Nah, berarti keluarga ini diperlukan yang namanya apa? Pemahaman terhadap Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu bukan hanya
mengajarkan sholat, puasa, haji, tidak. Semua aspek ada. Tentang keluarga ada, tentang ekonomi ada, tentang budaya ada, tentang iptek ada. Ada di sini jadi guru. Ngajarkan matematik ada di Al-Quran, fisika ada, biologi ada, apa aja ada di Al-Quran. Tidak ada satupun yang tidak ada dalam Al-Quran. Jadi kita harus memahami isi Al-Quran itu sendiri. Bung, sebagai keluarga ya, kepala keluarga. Di samping itu apa? Setelah memahami, harus mengamalkan isi dari Al-Quran itu sendiri. Nah ini namanya keluarga. Kemudian digitalisasi. Nah sekarang digitalisasi merupakan suatu keniscayaan ya. Tahun 2000 aja infonya dari Kominfo sekitar 175 juta ya orang menggunakan ya internet gitu. Apalagi sekarang mungkin anak kecil pakai gitu. Mau tidak mau kita harus menggunakan itu semua. Bagaimana kalau misalkan tidak, akan ketinggalan. Apalagi berarti kita hidup di zaman era globalisasi. Era globalisasi itu zaman bercampur baurnya budaya antar bangsa sedunia. Jadi kita harus memilah dan memilih seperti itu, memfilter kita, keluarga kita dari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti itu ya. Nah berarti dengan handphone contohnya ya, itu akan mengantarkan seseorang ke sorga dan mengantarkan seseorang ke dalam api neraka. Bapak pengen apa aja bisa Pak. Saya pengen nonton, mohon maaf ya, misalkan video apa-apa porno, tinggal klik aja. Bisa nggak tahu caranya, bisa nggak Pak? Video misalkan, ya kan? Wah saya pengen nonton ini, gambar-gambar, itu bahaya. Hati-hati Bapak Ibu ya, kalau misalkan punya anak, hati-hati tuh. Jangan sekali-kali dia menyodorkan gambar-gambar yang tidak senonoh. Nanti kalau dilihat orang, itu dosa terus. Semakin banyak orang melihat, semakin banyak dosanya. Jadi harus hati-hati. Mengantarkan ke surga. Nah sekarang banyak kita ketahui di dalam handphone itu keilmuan-keilmuan yang harus kita miliki, ilmuwan keagamaan. Bahkan ada istilah di situ, ada maktabah samilah. Maktabah samilah itu berarti maktabah secara lengkap. Jadi kitab-kitab tafsir apa aja ada di situ. Kitab-kitab hadis, kutubus sitah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Ibnu Daud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasai, Sunan Ibnu Majah. Itu dalam satu file ada. Jadi sekarang itu sebetulnya tidak perlu kerepotan membeli kitab yang banyak-banyak, itu sudah dikemas sedemikian rupa oleh para ahli. Makanya umat Islam itu harus ahli IT, harus bisa. Nah, sekarang kita harus berpacu dengan mereka seperti itu ya. Nah, ada apa namanya nilai-nilai Al-Quran yang harus kita ambil dari dalam hal keluarga itu ya. Di antaranya apa? Keteladanan orang tua dalam mendidik anak sesuai dengan fitrah. Nah, jadi orang itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Bagaimana hadis Rasulullah SAW dari sahabat Abu Hurairah, diriwayatkan oleh hadis Bukhari Muslim, Rasul bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap orang yang lahir itu apa? Dilahirkan dalam keadaan suci, bersih. Orang muslim, non muslim itu bersih, kan gitu. Fa abawahu yuhawwidanihi au yunasironihi. Maka dua orang tuanya lah yang apa? Membuatnya seseorang itu menjadi Yahudi atau Nasrani.
Jadi anak itu sebagai amanah Bapak Ibu. Kita punya anak, hati-hati itu. Jangan biarkan anak kita sengsara. Anak kita masuk ke dalam api neraka, dibiarkan dari kecil. Pupuk dari kecil. Apalagi memupuk dari kecil itu kalau misalkan ada kesalahan, itu bisa di apa? Bisa diluruskan. Anak kita masih kecil, bengkok, diluruskan. Sama seperti pohon. Kalau pohon kalau sudah besar, nah, kalau udah tua seperti kita ini diluruskan susah kan gitu. Nah ini tugas kita. Bahkan di dalam surat An-Nisa ayat 9 Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa itu? Wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu alaihim wal yattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Itu kata Allah. Apa artinya? Hendaklah merasa takut. Alladzina taroku. Hendaklah orang-orang merasa takut seandainya mati dia meninggalkan apa? Keturunan-keturunan yang lemah. Nah, keturunan yang lemah itu berarti tidak beriman. Makanya harus hati-hati. Kita harus kuat dari atas sampai bawah itu harus perkuat namanya keluarga kita. Kita harus jadi teladan. Gimana anak kita mau baik kalau kita sendiri ya berakhlak yang tidak baik. Anak sekolahin di SDIT, sekolahin di pesantren segala macam, tapi dia tidak sholat, subuh kesiangan, nah gitu. Jadi jangan nyuruh anak berbuat baik, kita harus menjadi teladan. Insya Allah akan baik seperti itu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah ajarkan anak-anak membaca, ajak ke pengajian gitu. Nah kita menjadi teladan itu harus mau ngaji, jangan malu-malu kan gitu. Ada pengajian kita hadir di majlis taklim, di masjid gitu. Itu sebagai teladan. Nanti anak kita ngikut gitu. Biarin kalau anak kita berisik di masjid ya biarin aja. Jangan diomelin, dipukulin, biar Pak. Kalau nggak ada anak sepi ya. Ya kan? Alhamdulillah itu. Disitulah apa muncul apa namanya bakat-bakat anak itu. Selama tidak merusak ya tatanan masjid ya masih wajar-wajar saja seperti itu ya. Nah yang kedua apa? Kita selaku orang tua itu bertanggung jawab secara moral. Amanah yang ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, menunaikan amanah. Jadi bukan hanya kepada anak. Kita punya istri kita harus tanggung jawab, kita harus bertanggung jawab terhadap apa kesuksesan dia itu, mengantarkan dia ke surga. Jadi jangan rajin sendiri aja, masjid rajin sholat, tadarus segala macam, anaknya nggak disuruh sholat, nggak disuruh tadarus, jangan. Bahkan harus dipukul kalau anak nggak mau sholat, nggak ini kan seperti itu. Istrinya juga sama. Dan kadang ada yang apa tuh SST apa tuh, suami-suami takut istri, ada itu nggak berani nyuruh istri sholat. Gimana itu? Pukul aja apa, istri nggak mau sholat tuh gimana itu, ya kan? Tapi sebaliknya suaminya kadang-kadang ya subuhnya kesiangan. Nah, gimana itu kalau ada seperti itu? Berani nggak ibu berdakwah kayak ke suami? Ya jangan takut gitu ya dalam hal berdakwah. Nah ada Al-Qur'annya di situ, surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nas wal hijarah. Ya ayyuhalladzina amanu yang beriman, qu anfusakum, jagalah dirimu. Jagalah dirimu, bukan dirimu aja, anfusakum wa ahlikum, dan keluargamu dari api neraka. Wa quduhan nasu wal hijarah. Di mana api neraka itu bahan bakarnya manusia dan batu-batuan. Jadi bukan
bukan apa namanya kayu. Bahan bakar di neraka itu manusia. Karena manusia kalau dibakar lama ya Pak. Beda dengan kayu kan. Nah, dan batu-batuan panas sekali. Waquduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun. Nah, ada malaikat apa? Syidadun. Asar, keras, sangar gitu kan. La ya'sunallaha ma marhum. Dia tidak bermaksiat kepada Allah apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu malaikat siapa? Malaikat Malik. Apa tuh? Masuk neraka itu penjaga neraka, malaikat Malik. Harus percaya Pak, ada yang malaikat. Ada kan rukun iman kan? Percaya nggak Bapak Ibu pada rukun iman? Percaya kepada Allah nggak? Ya, di mana Allah? Ada tahu? Ya, jangan percaya kepada Allah, harus ya dengan kekuasaannya aja kita lihat. Ada langit tidak pakai tiang gitu kan? Kita bisa bernapas dan lain sebagainya, itu kekuasaan Allah. Hal-hal yang gaib, ada surga, ada neraka, ada jin, ada malaikat, itu harus kita imani, ada keimanan. Nanti setelah kita meninggal ada kehidupan lagi di akhirat kelak, seperti itu. Nah, ini harus dijaga. Bagi sekarang dengan digitalisasi anak-anak itu tadi dengan handphone, harus hati-hati. Jangan mentang-mentang anaknya pesantren ya anak santri juga ya belum tentu masuk surga ya kan, kurang iya kan? Yang nama iman yazid wayankus, naik turun tetap jangan terlalu pede gitu. Banyak santri juga yang pacaran kan gitu. Ustadz juga ada juga yang gak bener kan, ustadz kiai ya banyak seperti itu. Jadi kita harus sama-sama watawasau bil haq watawasau bisob. Apalagi di zaman sekarang ini orang-orang banyak yang mengikuti apa? Tradisi-tradisi orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dari segi pakaian. Sekarang aja coba Bapak Ibu, Bapak punya istri enggak? Ada yang punya istri? Istrinya pakai kerudung enggak? Nah itu. Nah, kalau istrinya enggak pakai kerudung, itu tanda tanya, kok bisa gitu. Punya suami enggak bisa mendidik istri kan gitu. Punya anak pakai kerudung enggak? Nah, jadi jangan membiarkan anak istri kita tidak memakai kerudung. Bahkan menutup aurat itu yang bagus itu harus memenuhi 4T ya ibu-ibu. Jadi jangan cukup saya mah menutup aurat pakai kerudung udah bebas, tidak ya. Ada 4T. 4T itu apa? Yang pertama tutup aurat. Tutup aurat. Yang kedua apa? Tidak transparan. Tahu nggak transparan? Tembus pandang. Misalkan Bapak coba tuh istrinya suruh pakai apa tuh daleman hitam, ya kan? Kemudian bajunya putih. Wah, pasti itu laki-laki yang tadi ngantuk-ngantuk ngelihat itu langsung bangun, ya kan? Ada yang seperti itu. Itu tembus pandang, nggak boleh. Tidak ngetat. Nah, yang gemuk-gemuk ibu-ibu tuh pakai baju anak-anak yang kecil, ya ngetat berbentuk. Wah, itu kan mengundang, ya kan? Betul tidak? Kalau laki-laki normal pasti mengundang. Nah, itu juga tidak menutup aurat, tuh nggak boleh. Dan yang keempat adalah tidak menyerupai lawan jenis. Jadi jangan pakai lepis, ya bolehlah kalau pakai itu yang gombrang-gombrang gitu ibu ya. Jadi tugas kita selaku kepala keluarga itu, jangan ajarkan anak pakai lepis apa. Termasuk laki-laki juga, jangan pakai celana ngetat atau pakai anting-anting gitu ya, atau menyerupai perempuan.
Itu bahaya juga Pak. Kalau bergaul dengan orang-orang yang apa tuh namanya? Nauzubillah min dzalik, apa tuh? Sesama jenis. Wah, bahaya itu. Susah diobatinnya. Harus hati-hati seperti itu, Pak. Karena itu akan menjadi sebuah penyakit. Nah, pergaulan sekarang harus betul-betul disortir. Bahkan kata Rasul, latat tabi'an sanana man kana qablakum shibron bisibrin. Nah, pada suatu saat, berarti sekarang ini, nah, akan mengikuti orang-orang terdahulu. Shibron bisibrin, sejengkal demi sejengkal, wadiroan bijiroan, sehasta demi sehasta, hatta lahu dahulu juhrodobin tabiatubum. Sehingga apabila engkau mengikuti apa? Keluang biawak pun akan mengikutinya. Seperti sekarang, anak-anak kalau salaman nggak mau salaman begini, kadang-kadang kayak artis gitu kan, itu pakai model-model gitu, sinetron itu. Lagi sekarang HP ya sekarang itu, wow, Facebook apa ngikutin, nah, itu harus betul-betul kita. Nah, itulah gempuran orang Yahudi dan Nasrani. Al Yahud wan Nasor, kata Nabi, qala paman, siapa lagi? Nah, karena digempur nih Yahudi dan Nasrani, orang-orang Barat itu nggak bisa menghancurkan Islam dengan apa? Dengan senjata, nggak bisa. Itulah dengan budaya. Jadi sekali lagi menjadi tanggung jawab kita selaku kepala keluarga, harus dipastikan kita dan keluarga semua itu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kemudian nilai-nilai Al-Quran apalagi? Sabar. Nah, di dalam mendidik anak kita harus sabar sampai mati. Itu harus sabar Pak ya. Surat Al-Hijr ayat 99 Allah berfirman apa? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kepada Allah sampai menjemput kematian. Dan kadang ada anak yang nggak bisa diatur, nakal, susah diatur. Ada yang kayak gitu, Bu? Ada kan? Ini gimana, ini harus gimana? Itu harus butuh kesabaran. Kita harus introspeksi diri. Jangan-jangan kan gitu. Kita nyari jadi hartanya harta yang tidak halal. Jadi ngaruh Bapak Ibu ya. Kalau kita ngambil harta atau rezeki yang tidak halal itu bisa mempengaruhi kepada anak. Anaknya nakal atau nggak disiplin segala macam. Jadi jangan sampai memakan harta yang bukan milik kita. Man akala haroman fannaru aulabih gitu. Kalau makan barang yang haram maka neraka yang lebih utama dari baginya. Jadi harus hati-hati. Nah, adapun nauzubillah min dzalik sudah dinasihatin segala macam, akhirnya masuk neraka ya bagaimana gitu, takdir kan. Nabi Nuh aja anaknya bagaimana itu, Nabi ya, ukuran Nabi anaknya kan tidak nurut kan gitu. Memang yang namanya takdir itu ada dua Bapak Ibu. Ada takdir apa? Mubrom, ada takdir mu'alak. Takdir mubrom itu takdir sudah ditentukan dari sana, udah pasti. Ibu jadi perempuan, pengen jadi laki-laki nggak bisa, karena udah takdir kan seperti itu. Bapak laki-laki pengen jadi perempuan nggak bisa. Lahir pada tanggal ini ya tentuan Allah. Meninggal, gitu kan? Jodoh, itu sudah takdir mubrom. Nah, takdir mu'alak adalah masih berusaha. Nah, kita berusaha. Jadi jangan gara-gara takdir rezeki ditentukan oleh Allah kita nggak mau usaha, udah aja diam di rumah. Betul apa salah Pak? Ya nggak bisa. Kita harus berusaha semaksimal mungkin. Yang penting kita niat berusaha. Insya Allah ada jalannya. Semut aja bisa makan, masa kita tidak? Gitu kan? Nah, kita harus berusaha. Apalagi mendidik anak gitu ya. Kalau misalkan tidak bisa ya berusaha semaksimal mungkin. Nggak bisa, kita aja nggak bisa baca Quran.
pesantrenin kan, masukin ke sekolah-sekolah Islam kan bisa. Kemudian ngaji kan, ngaji seperti ini anak-anak kalau maghrib subuh gitu, ajak oleh kita semua. Kita berusaha seperti itu, bertutur kata yang baik. Kalau anak misalkan nggak nurut, jangan main pukul. Kita pakai kasih sayang kepada anak. Gimana caranya? Pakai strategi jitu agar menjadikan anak kita itu betul-betul menjadi anak yang soleh. Kita juga harus berdoa, harus sering berdoa kepada Allah untuk jadikan punya anak-anak yang soleh dan soleha. Dan jangan sekali-kali membeda-bedakan anak perempuan dengan laki-laki. Wah, perempuan, buat apa anak perempuan? Anak laki-laki kan gitu, ya kan? Jangan, sama laki-laki dan perempuan makhluk Allah ya, sama-sama mulianya kan gitu. Atau buat apa anak laki-laki mendingan perempuan? Ada nggak yang seperti itu? Sama seperti Fir'aun ya. Fir'aun itu pekerjaannya apa? Membunuh anak laki-laki. Anak yang lahir dibunuh. Setiap ada laki-laki lahir dibunuh. Laki-laki lahir dibunuh. Kecuali kalau perempuan aman. Seperti itu. Tapi nauzubillah min dzalik, Bapak Ibu sekalian ya, ada yang itu Fir'aun tuh kejam. Ada yang lebih kejam lagi, membunuh anaknya sebelum lahir. Nah, aborsi, nauzubillah min dzalik. Ada nggak yang seperti itu? Itu lebih kejam dari Fir'aun. Makanya harus hati-hati pergaulan. Kalau berdua-duaan laki dan perempuan, kadang-kadang kalau misalkan kita ini ya berkeluarga, ada orang sudah puluhan tahun gak punya anak, tapi ketika ada orang berbuat zina, nauzubillah min dzalik ya, saya gak punya anak perempuan ya, tokcer kadang-kadang bingung gitu, 5 menit membuahkan, akhirnya bagaimana caranya? Diaborsi. Kalau nggak diaborsi malu. Nah, itu serba salah. Itu juga menjadi perhatian kita bersama di era digital ini, Bapak Ibu sekalian ya. Kalau misalkan punya anak baru menikah 2 bulan udah lahiran gitu kan. Ya, kalau anaknya nggak salah, kalau anaknya perempuan, kemudian dia sudah dewasa nih, kita tandain dari sekarang. Kalau misalnya Bapak ingat nih di masyarakat nih, ada anak lahir di luar nikah, perempuan, dia mau menikah, itu nggak boleh ayahnya menjadi wali. Awas itu, jangan gak ada istilah malu, nggak ada itu. Karena kalau misalkan dia menikah, walinya itu, maka seumur hidup dia akan melakukan perzinahan, berarti harus wali hakim. Nah, disitulah harus hati-hati kita selaku orang tua gitu kan. Ceklah yang namanya HP, Facebook, Instagram, segala macam. Tapi jangan terlalu preventif, nanti anak malah stres nanti jadinya. Dengan hikmah wal mau'idah al hasanah. Nah, ini ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian di era digitalisasi juga kita harus dikasih waktu sampai jam 6 kurang 10 ya Pak Ustaz. 5 menit lagi nih. Ini materi 2 jam lagi mana? Ya. Jadi tabayun. Selaku orang tua kita harus tabayun. Tabayun itu gimana? Harus klarifikasi terhadap informasi-informasi yang muncul itu, harus ya jangan termakan hoax. Kadang-kadang benci ke mantan presiden atau ada yang dikirim padahal itu hoax. Kan bisa gambar itu dirubah-rubah kan, seperti itu. Ya kan? Apalagi
niatnya untuk mencaci maki, menghina, itu nanti Bapak Ibu termasuk orang-orang yang muflis. Muflis itu siapa? Orang yang bangkrut. Bukan bangkrut usahanya, tetapi nanti di akhirat kelak dia akan bangkrut, akan habis amal perbuatannya. Jadi orang bangkrut itu adalah orang yang datang pada hari kiamat membawa pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat, pahala haji dan sebagainya, ya, dan seabrek-abrek pahala, gitu kan? Namun pahala itu ditimpakan oleh Allah kepada orang yang dizolimi, gitu. Makanya kalau dizolimi orang harus senang, apalagi yang dizoliminya ustadz, gitu ya. Berarti senang itu, ketiban pahala ya. Ya, jadi Bapak Ibu kalau dihina orang, dizolimi orang, jangan merasa itu tersiksa. Ya alhamdulillah seperti itu. Hati-hati, makanya dengan tadi informasi harus tabayun ya. Tabayun itu termasuk hoak gitu kan, bisa muflis, penghinaan. Nah termasuk mulut, maka harus dijaga mulut kita harus betul dijaga. Jadi dengan WA itu ketik-ketiknya ya, termasuk ya mulut juga gitu kan. Apalagi dengan mulut sekaligus. Hati-hati, jangan sampai kita menjadi kepala keluarga atau ibu rumah tangga bermusuhan dengan saudaranya. Ada nggak yang bermusuhan? Hah? Kalau berantem dengan tetangga jangan lebih dari 3 hari. Di dunia ini sempit Bapak Ibu ya. Kalau punya musuh, tetangga dengan tetangga, gara-gara beda partai, beda ormas, beda pilihan, wah gitu kan? Sampai sekarang nggak mau akur, gimana? Nggak boleh seperti itu. Allah saja Zat yang maha pengampun dosa besar. Bapak berzina, mabuk-mabukan, merampok, segala macam gitu kan. Berdoa kepada Allah, istighfar, taubatan nasuha, diampuni dosanya. Ini kadang-kadang manusia hanya salah gara-gara apa itu? Ngelihat saudaranya beli baju gitu kan. Kok orang beli baju bukannya senang malah hasud ya kan? Ngomongin segala macam misalkan. Ya, sampai sekarang nggak akur. Ya, jadi wayahna ya kita dengan saudara tetangga dipastikan, apalagi sekarang di bulan Ramadan, maaf-maafan itu harusnya sebelum Ramadan Pak, maaf-maafan supaya ibadahnya nggak terganjal. Kadang-kadang orang ngaji Qur'annya malas, tarawahnya malas, ibadah malas, itu mungkin masih ada sangkut dengan hak adami gitu. Jangan salaman itu udah mau lebaran, kalau lebaran udah salaman itu lagi gitu ya. Nah itu harus hati-hati juga dalam ini keluarga ini. Pastikan keluarga kita, tetangga-tetangga kita semua keluarga Qur'ani seperti itu. Jangan sampai terjadi percekcokan gitu ya. Termasuk dengan ini suami istri. Kalau misalkan istrinya ngomel-ngomel, berarti istri solehah namanya ya kan. Ngomel itu obat, itu kan? Ngomel itu obat, gitu. Ya. Ibu juga harus curiga kalau ada suami baik banget, gitu. Jangan-jangan dia punya istri lagi itu, iya kan? Yang biasanya biasa aja kok tiba-tiba baik banget, gitu. Ya silahkan aja kalau menikah lagi asal harus sesuai, gitu ya. Tapi kadang-kadang suka tidak sesuai. Ya kalau misalkan tidak sesuai jangan coba-coba, apalagi tidak diketahui oleh istrinya, itu sangat-sangat berdosa Bapak Ibu ya. Kemudian yang terakhir ada bentar dikit lagi, dalam hal keluarga juga kita harus memilah-milih yang perbedaan pendapat tadi tuh. Kadang-kadang berantem saudara dengan saudara karena perbedaan pendapat.
ini tarawehnya 8 rakaat, ini taraweh 20 rakaat. Para saya, jangan, biasa aja gitu. Di masjid ini ada mau 8, udah 8, mundur, gitu kan? Yang 20 lanjut, nanti kalau udah witir, yang 8 maju lagi, kan indah, ya kan? Saya nggak mau tahlilan, nggak usah tahlilan gitu. Saya mah doyan tahlil, tahlil, jangan mengganggu orang yang nggak tahlil. Jangan bid'ah-bid'ahin orang yang nggak tahlil, kan orang yang tahlil. Nah gitu. Jadi perbedaan pendapat itu merupakan suatu rahmat seperti itu. Jadi jangan gara-gara beda mazhab, beda ini kemudian bertikai. Mudah-mudahan di masjid ini nggak ada ya. Biasanya masjid itu kerjaannya gitu ya, pengurus masjid para sehat itu ya. Wah ini mah NU nih. Pengurusnya NU semua, Muhammadiyah jadi nggak mau sholat di sini gitu. Nanti ganti lagi pengurusnya ketua Muhammadiyah, pengurus Muhammadiyah semua itu tidak arif dan bijaksana gitu. Ya selama dia Islam, apalagi Islamnya Islam yang baik, gitu kan. Kecuali kalau aliran sesat, nah, kan sekarang banyak aliran-aliran sesat ya. Bapak Ibu jamaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena waktu tidak memungkinkan, dicukupkan sampai sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya mungkin? Udah waktu ya? Ya. Alhamdulillah, kita telah mendengarkan tausiah yang begitu bermanfaat dari Ustadz Asep Rosadi, SSCMA. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat kita pahami, amalkan, dan jadikan sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, marilah kita menundukkan kepala, bermunajat kepada Allah dengan doa. Dimohon kepada Ustadz Asep Rosadi, SSCMA, untuk berkenan memimpin doa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la tadana fi maqamin hadadaman illa ghafarta wala hamman illa farrajta wala dainan illa qadaita wala jahilan illa alamta wala maridan illa syafaita wala hajatan min hawaijina wal akhirah illa qadaitaha wa yasartaha fasir umurana washrah sudurana wa nawwir qulubana wa hatim bis solihati a'malana. Allahumma tawaffana muslimin wa ahyina muslimin wa alhiqna bis solihin ghairu khaizaya wala maftunin rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma habib ilal iman wa zayyinhu fi qulubina wa qarih ilal furqa ilahinal usqa wal usqa isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma ij'alna minal mu'ammirina li buyutika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna minas sholihin. Allahumma ij'alna minal muttaqin alladzina ya'budunaka wa la yusyrikuna bika syai'an ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika bil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kelancaran dalam acara kita sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam mendukung terlaksananya acara ini. Saya memohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian maupun dalam penyelenggaraan acara. Sebagai penutup, marilah kita membaca hamdalah, dilanjutkan dengan istighfar dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin.
Selanjutnya, kita akan melaksanakan buka puasa bersama, dilanjutkan dengan sholat maghrib berjamaah. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.